Setelah dibebaskan dengan amnesti oleh Presiden Prabowo, Gus Nur berterima kasih dan pada kesempatan lain dia menasehati Prabowo dan sebut ada hukum karma hingga aturan di negeri ini yang sudah dirusak. Dia juga katakan bahwa pengakuan Jokowi difitnah dan dihina itu juga bagian dari hukum alam karena dia emang suka memfitnah dan berbohong. Pak Jokowi kemarin sempat di TV ngomong, saya dihina sehina-hinanya, saya difitnah sefitnah-fitnahnya. Saya punya pikiran, orang tuh kalau baik, kalau jujur, sesuai jalannya, sesuai sunnatullahnya, mau dihinakan oleh orang seluruh bumi pun gak mungkin bisa. Dia akan tetap mulia. Sama Abu Jahal tadi, sebaliknya, kalau pembohong, pendusta, munafik, pengkhianat, ya kan? Maka mau dibungkus pakai emas apapun ya tetap terhina, Pak. Itu namanya hukum alam, hukum sunnatullah. Ini Anda yang ngeliput ini, hati-hati siapapun kalian, ya, Pak Prabowo atau siapapun nanti, ada hukum alam, ada hukum Tuhan, ya, yang tidak mungkin bisa kalian beli. Maka hati-hati, hati-hati. Rakyat jangan sampai marah. Kalau rakyat marah, Allah marah, selesai. Nggak ada kekuatan di dunia ini yang bisa melawan kekuatan Allah, kekuatan rakyat. Hati-hati ya, mana yang live ini? Hati-hati ya. Insya Allah, barakallah, jangan main tangkap, jangan main penjara, jangan. Bismillah. Itulah tabur tuai. Anda nyakiti orang, Anda pasti akan disakiti orang. Anda menyengsarakan orang tua, Anda pasti akan disengsarakan sama anak cucu Anda. Itu hukum itu, Pak. Tidak boleh dilanggar, hati-hati. Itu hukum karma, tabur tuai, hukum alam, hukum budaya, hukum rimba. Apa lagi? Prabowo ya. Bukan salah Prabowo-nya nanti kalau seandainya beliau nggak ada perubahan apa-apa. Kan sistemnya, Pak. Sistemnya sudah sistem jahiliyah. Saya maju jadi caleg. Padahal gajinya itu nanti kalau jadi itu cuma 7 juta, 8 juta. Tapi modalnya ini bisa 30 miliar. Bisa 50 miliar. Sudah nggak masuk akal ini menurut syariah. Saya ini maju, nggak punya uang. Akhirnya jual tanah. Ini nyata ini. Jual tanah, jual mobil, jual rumah, jual aset, jual kebun. Ternyata masih kurang, Pak. Sampai di titik tengah, bingung. Uangnya sudah habis, modalnya sudah habis. Mau mundur nggak bisa, salah. Maju, nggak punya modal. Ya, pasti ada yang ngalami itu, Pak. Mau mundur, uangnya sudah habis 2 miliar. Mau maju, nggak ada modal. Nah, disitulah datang pemodal. Datanglah bandar. Jadi caleg itu akhirnya menjadi perjudian saja, Pak. Undi nasib. Datang bandar. Akhirnya dimodali, Pak. Kalau tingkat nasional oligarki. Kalau tingkat provinsi, tingkat lokal mungkin bawahnya oligarki itu apalah. Kalau nasional 9 naga. Mungkin kalau di sini 9 cacing. Mungkin gitu mungkin ya. Tapi intinya modal, Pak. Dimodali. Dan itu nggak gratis, Pak. Berbunga itu. Bunga proyek, bunga tender, bunga uang, macam-macam. Makanya begitu jadi, nggak bisa, Pak. Fokus ke rakyat nggak bisa, Pak. Fokus mikiri utangnya, modalnya. Maka akhirnya pikirannya, matanya, mulutnya, mulut semua sudah bukan untuk rakyat, sudah bukan karena Allah. Itu sistem yang ada di sini, Pak. Waktu jadi wali kota Solo, Pak Jokowi pernah mengeluarkan statement. Kayaknya urusan banjir sama macet di Jakarta itu kayaknya nggak sulit-sulit amat. Waktu masih jadi wali kota Solo itu, sudah keluar sombongnya. Nah ternyata setelah jadi gubernur, beda lagi, Pak. Ternyata masih macet, ternyata masih banjir. Berubah. Kayaknya banjir sama macet ini bisa saya atasi kalau saya jadi presiden. Ternyata dengan berbagai macam kecurangan sekarang jadi presiden. Ternyata banjirnya tetap, macetnya tetap. Apa sekarang? Kayaknya harus pindah ibu kotanya ini. Astaghfirullahaladzim. Anda tahu ceritanya ini ya. Waktu itu rakyat kelaparan. Rakyat kelaparan, Pak. Sementara raja sama ratu, sama oligarkinya, sama pejabat-pejabatnya, pesta pora setiap hari. Rakyat gak ada yang dimakan, rakyat gak ada yang diminum, sementara kerajaan pesta pora. Dan setiap ada rakyat yang bersuara, misalkan ini, kalau di Indonesia kan pernah terjadi itu.
Gak kuat bayar listrik, mahal, tolong diturunkan. Ternyata dijawab, ya sudah cabut token listriknya. Dijawab begitu ya. Kan ada dulu. Lombok mahal. Ya nandur sendiri, nanam sendiri. Kan gitu ada dulu seperti itu. Ada lagi dulu. Ada orang beli sarden, ternyata ada cacingnya. Protes, ternyata dijawab sama menteri-menterinya. Loh, cacing itu bagus makan, protein. Kalau ngomong di depan saya tak tumplak ke mukanya itu, Pak. Ya bukan Jokowi, rezim. Termasuk ketika Anda dipidanakan itu salah Jokowi. Ya, jadi gini Mas Freddy, sekarang gini aja, saya ini pelakunya sidang 6 bulan. Itu intinya di ruang sidang, Bambang Tri membawa ijazah palsunya yang bentuk fotokopi itu intinya 6 bulan sidang, penyidiknya, jaksanya, hakimnya, 35 saksi yang didatangkan oleh JPU. Tidak ada satupun yang pernah melihat ijazah aslinya. Ini kan debat di TV ini nggak ada kekuatan hukumnya. Ini saya pelaku di pengadilan, Pak Jaksa, tunjukkan ijazah aslinya, saya cium kakimu. 7 hari 7 malam saya minta maaf ke media. Saya datangi semua keluarga besar Jokowi, saya akan minta maaf. Saya itu orang gentle, saya akan minta maaf. Tapi tidak pernah datang itu ijazah aslinya. Tetap divonis saya 6 tahun. Itu fakta persidangan. Jadi sudah jangan dibantah lagi, ijazah aslinya jaksanya tidak bisa menghadirkan di ruang sidang. Dan itu masih berlaku, Mas. Catat omongan saya bukan penjilat. Sampai kiamat, kalau jaksanya bisa mendatangkan yang asli, saya cium kakinya. Wahai masyarakat, ini Gus Nur yang ngomong, merah-merah, putih-putih. Saya cium kakinya. Ya apalagi dulu itu, apalagi beras mahal, ya udah nggak usah makan beras. Terakhir ini ada ada wartawan dikasih kepala babi itu yang terakhir ini. Sural, apa kata pejabat kita? Ya sudah dimasak saja. Saya jadi ingat revolusi Prancis 1789 yang lalu. Dan ini negara ini sekarang punya utang 7.000 lebih triliun, bahkan 10.000 ada yang mengatakan 10.000 triliun. Indonesia ini dicekik bunga 400 triliun sekian, bunganya saja, riba. Nah itu saya nggak makan, Bu, sepeser pun saya nggak ikut makan. Alhamdulillah ya, jadi insya Allah Indonesia ke depan ini mau hancur, mau baik, mau sembuh atau tidak, yang penting kita di sini mudah-mudahan tetap ya rukun ya, berkah. Pihak Gus Nur sampaikan terima kasih ke Prabowo usai dapat amnesti. Sugi Nur Raharja alias Gus Nur terpidana kasus penyebaran berita bohong, ujaran kebencian dan Undang-Undang ITE bebas usai menerima amnesti dari Presiden Prabowo. Kuasa hukumnya menyebut Gus Nur kembali berdakwah. Koordinator tim advokat Gus Nur Andika Dian Prasetyo mengungkap pihaknya menerima kabar amnesti itu melalui video. Sugi Nur juga diketahui tengah berada di Padang, Sumatera Barat. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Prabowo atas amnesti yang diberikan kepada kliennya. Pada siang pertama di Pengadilan Negeri Solo, Gus Nur divonis 6 tahun. Setelah pengajuan banding, masa hukuman Gus Nur menjadi 4 tahun. Gus Nur kemudian menjalani penahanan di Rutan Kelas 1 Solo. Menjalani 2/3 dari masa pertahanan, Gus Nur menyatakan bebas bersyarat pada akhir April 2025, sebelum benar-benar bebas setelah mendapatkan amnesti.